Shalom Impact Generation, boleh lambaikan tanganmu, katakan Shalom. Shalom. Saya percaya anak-anak muda masih on fire dalam Tuhan, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, come on. Anak-anak muda yang di rumah, saya undang kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita loncat meninggikan nama Tuhan, come on, haleluya. Sebab dialah Raja dan segala Raja, yang percaya katakan yes. Dari awal dengan iman percaya katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Saya undang anak muda yang di rumah, lompat sama-sama, come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya sorakan yeay. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Generasi dahsyat, mari lompat sama-sama, come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari serukan haleluya. Mari anak-anak muda yang di rumah, kita deklarasikan kemenangan. Kami percaya Tuhan, revival sedang terjadi atas bangsa ini, Amin. atas pulau ini. Yang percaya katakan yeay. Katakan haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya.
Kita percaya Tuhan kita besar, amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Yang percaya lebih dahsyat katakan yes. Yes. Anak-anak muda mari lomba sama-sama, come on. Haleluya. Mari dengan iman percaya kita katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Mari sama-sama angkat dua tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, Saat hati bersatu, amin, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. saat dinyatakan. Sama-sama serukan, great is our God, great is our God. Haleluya. Ayo anak-anak muda dari awal kita katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Lomba, oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan Berkuasa, saat hati bersatu, naikkan pujian, biar belenggu dihancurkan, dipatahkan, mujizat dinyatakan. saat dinyatakan. Tuhan kita besar, amin. Great is our God. Ayo tepuk tangan di atas kepala, come on. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya Tuhan, generasi Yeremiamu akan dibangkitkan. Generasi Yeremiamu akan dipakai lebih lagi. Amin. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti Hanya Engkau yang kami rindukan, Tuhan. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. kebangkitan Kami rindukan, haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Serukan sama-sama, oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di mujizat. Great is our God, great is our God, great is our God, great is our God. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib, katakan yes. Yes. Haleluya. Ayo anak-anak muda, bertepuk tangan di atas kepala. Karena Yesus
agung dan Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan kami percaya juga hari ini Tuhan akan membawa kami lebih dari pemenang, menjadi lebih dari pemenang. Yang percaya katakan yeay. atas namanya. Haleluya. Kaulah Raja Katakan aja Tuhan agung dan perkasa. Yes, Lord. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Amin. memerintah namanya. Katakan dengan iman, Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Saya percaya anak-anak muda, ketika kita on fire dalam Tuhan, amin, kita akan dibawa Tuhan menjadi keluar dari seorang pemenang, amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita buka hati kita yang terbaik bagi Tuhan, anak-anak muda. Kita mau bangun hubungan kita kepada Tuhan sore hari ini. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami masih bisa diberikan kesempatan untuk kami dapat menikmati kasih Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau hidup kami ini adalah hidup kesempatan Tuhan. Bila Tuhan mari bawa kami lebih lagi untuk kami dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang bertata atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama kita dari awal katakan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan
pujian dan kami bawa padamu ya Tuhan. Kami sadar bila kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Hanya bukan. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama anak-anak muda. Dengan iman percayamu kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami adalah penyembahan bagi kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan, karena kami tahu arti panggilan hidup kami adalah menyembah Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari anak-anak muda sembah Tuhan malam hari ini. Ayo sembah Tuhan anak-anak muda. Mari buka suaramu bersama-sama sembah Dia. Shatakara la bala 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 bala. Shatakara la bala 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 bala.
setiap kami Tuhan. Ini penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan yang Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kau di penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku persembahkan. Mari sembah Tuhan anak-anak muda. Ora laba 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 laba. Syatakara laba 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 laba. Kami tahu Tuhan, hidup kami berharga di mata Tuhan. Syaralaba yaralaba laba 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 laba. Mari sembah Tuhan anak-anak muda sekali lagi. Ora laba 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 laba. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Syatakara laba 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 laba. Yes Tuhan. Syaralaba laba 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 laba. Ora laba 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 laba. Siapakah kami Tuhan? Kau jadikan kami berharga di mata Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya.
berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama bangkit berdiri anak-anak muda, katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa, yang percaya dengan iman kita katakan haleluya. 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 Bagi anak domba Yesus yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Sekali lagi bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya Tuhan. Haleluya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, Yes, Lord. beri kuasa, harapanmu. Sekali lagi kita katakan beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembus, ya Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Yang terbaik buat Tuhan, kemuliaan buat Tuhan, katakan beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan Tuhan. Amin. berembus, Haleluya. Roh Kudus, Mari sekali lagi gereja Tuhan, kita nyanyikan sama-sama. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang, beri kuasa urapanmu sekarang, beri kuasa urapanmu sekarang. Haleluya. Sorak-sorak bagi
Shalom semuanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Saya percaya kalau kita ada di sana waktu itu, pasti kita akan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pada waktu itu heran. Tuhan Yesus lebih tinggi dari biasanya. Mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Mereka dengan terheran-heran memandang ke langit. Sementara itu ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang berada di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 tertulis bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25, Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Dan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28 bahwa salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah akan terjadi di mana orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Mirip dengan apa yang nanti akan terjadi saat kedatangannya kembali. Bukankah kita saat ini melihat bahwa ciri-ciri serangan COVID-19 ini adalah membuat orang ketakutan, khawatir yang berlebihan, dan panik? Ternyata banyak orang-orang yang ketakutan pada hal-hal lain ketimbang kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau keadaan ini berlarut-larut, maka akan banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan ketimbang mati karena COVID-19 itu sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Kita harus bangkit, mengangkat muka kita, dan jadi pemenang. Sebab penyelamatan kita sudah dekat. Yang artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya sudah sangat-sangat dekat. Kita harus menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap kedagingan kita. Sebab hanya para pemenang yang masuk surga. Roma 8 ayat 37 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi aku." Kita akan mengingat tuntunan Tuhan selama ini yang membuat kita menjadi pemenang melawan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Tuntunan yang pertama, kita disuruh puasa selama 40 hari. Kemudian ditambah 51 hari lagi, yaitu sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Tuntunan yang kedua, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuntunan yang ketiga,
gereja harus membuat mesbah doa, pujian dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus bersatu. Gereja tidak boleh saling menjelekkan. Gereja tidak boleh saling menyerang. Gereja tidak boleh saling menghakimi. Gereja tidak boleh saling menuduh. Dan tuntunan yang keempat, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Dan tuntunan yang kelima, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan badai krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tuntunan yang keenam, kita berdoa agar nubuatan para nabi tentang COVID-19 digenapi. Dan tuntunan yang ketujuh, kita harus lebih banyak berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan tuntunan yang kedelapan, kita harus memberi. Kita harus menabur. Dan tuntunan yang kesembilan, kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19. Yaitu physical distancing. Di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dampak pandemi COVID-19 saat ini adalah kita mulai memasuki krisis ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ini yang benar-benar harus kita doakan, karena ini bisa memicu krisis sosial. Tuhan sudah memberikan cara supaya kita menang terhadap dampak krisis ekonomi, yaitu dengan cara kita harus memberi, kita harus menabur. Saya ingatkan bahwa memberi dan menabur itu bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga untuk orang yang kekurangan uang, supaya berkat Tuhan turun ke atas kita. Sebab Alkitab berkata, berilah, maka engkau akan diberi. Saya ingat waktu Tuhan menyuruh saya membangun gedung SICC yang relatif besar. Keuangan yang ada jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Setiap kali akan membayar termin, selalu dengan pergumulan yang berat. Sebiasanya Tuhan izinkan last minute, baru ada uang untuk membayar. Jadi setiap kali kita empot-empotan. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang itu. Pada suatu hari, di tengah-tengah keadaan kita yang seperti itu, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan memerintahkan kepada saya seperti ini. Kamu pergi ke kota-kota di mana aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di kota itu, ajak gereja-gereja untuk membawa orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter. Pada saat itu belum ada BPJS. Dan orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Dan biayanya kamu yang harus mengusahakannya sendiri. Terus terang saya tidak bisa mengerti akan tuntunan ini. Karena di tengah-tengah kita memerlukan uang untuk membangun SICC. Sekarang kita harus mengusahakan uang untuk biaya kebaktian kesembuhan ilahi, di mana ini jumlahnya relatif besar. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu? Dan Tuhan memberikan tuntunan. Tuntunan pertama, saya yang pertama-tama harus menabur. Seperti Daud waktu mempersiapkan pembangunan Bait Allah. Pertama-tama Daud sendiri secara pribadi yang menabur. Jadi pada waktu itu, saya merekam lagu-lagu saya dengan biaya sendiri. Dan hasil penjualan CD, semuanya saya serahkan untuk pembangunan SICC. Dan tuntunan yang kedua, Tuhan menyuruh saya untuk
untuk mengumumkan kepada jemaat untuk menabur. Tuhan berkata, siapa yang menabur untuk SICC, aku akan memberkati bukan hanya secara materi saja, tetapi juga kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan lain-lain. Ternyata ketika jemaat mulai menabur, mereka mengalami janji Tuhan. Mereka juga mulai bersaksi dan makin banyak jemaat yang menabur. Jadi SICC ini dibangun tidak melalui penggalangan dana, tidak melalui pinjaman bank, dan sampai terakhir tidak ada hutang. Haleluya! Tuhan Yesus baik. Karena itu, mari saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kita menabur bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 itu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat 21b yang berkata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Ada berapa banyak murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Berarti ini juga pesan buat kita semua. Katakan amin. Kisah para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus berada di sorga, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu menjadi Kristen. Jadi Pentakosta pertama itu dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Azusa Street. Seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti itu dimulai dari peristiwa di Azusa Street ini. Jadi Pentakosta kedua ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat
bahwa kira-kira 100 tahun ke depan, itu berarti hari-hari ini Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat dibanding di Azusa Street. Dikatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama peristiwa pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dengan adanya Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam acara Trumpet Call tanggal 15 April 2020 di Indonesia, Cindy Jacob dan Chuck Pierce bernubuat untuk Indonesia. Cindy Jacob bernubuat bahwa setelah COVID-19 selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga. Kalau Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem, Pentakosta kedua terjadi di Los Angeles, Azusa Street, maka Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Haleluya! Akan terjadi lambatan Tuhan yang terbesar di Indonesia. Dan Tuhan Yesus berkata, siapkan dirimu untuk pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Roh Kudus akan melanda dengan dahsyat mulai dari timur ke barat. Bersiaplah untuk memasuki era Pentakosta ketiga. Chuck Pierce bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung tuaian jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memberitahu kepada saya agar memeriksa barisan dari kul. Pemuritan akan terjadi di kul. Dan saya minta, sekali lagi saya mau katakan, saya minta agar saudara-saudara bergabung dalam kul. Mari. Saya akan berdoa agar Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita semua. Dan untuk memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari, saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh. Berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh dengan kuat. Berbahasa roh. Terima kuasa. Roh Kudus dicurahkan. Api Pentakosta ketiga sedang turun saat ini. Terima kuasa untuk menjadi saksi Yesus, untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima.
Haleluya, kita semua sudah diberkati firman Tuhan, amin. Percaya katakan amin. Sebentar kita akan akhiri ibadah ini. Mari sama-sama angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.